Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari materi 5 yang akan mempresentasikan tentang konsep ERP System yang beranggotakan 1. Nadia Biru Salma dengan NIM 190302081. Yang kedua, Ridho Rahman dengan NIM 190302098. Yang ketiga, Jakbar Akbar Woni dengan NIM 190302105. ERP System. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer baik HW atau SW, sehingga pengolahan data dilakukan dengan mudah. ERP adalah merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Sistem ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. Sistem ERP mengintegrasikan semua sistem yang ada di suatu organisasi, baik sistem informasi finansial maupun non-finansial. Konsep dari sistem ERP dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sistem ERP mengintegrasikan informasi dan proses-proses yang berbasis informasi pada sebuah bagian atau antar bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ERP terdapat atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem inventory, dan sistem human resource. Masing-masing subsistem terhubung dalam sebuah database terpusat yang menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing subsistem. Subsistem mewakili sebuah bagian fungsionalitas dari sebuah perusahaan. Evolusi sistem ERP pada tahun 1960-an, material recruitment planning tahun 1970-an, terus Loop MRP tahun 1980, Manufacturing Resource Planning pada tahun 1990, Enterprise Resource Planning pada tahun 2000-an, Extended ERP. Area fungsional meliputi Supplier Management, Inventory Management, Production, Engineering, Finance, Human Resource Management, Delivery, Sales dan Marketing, dan yang terakhir Customer Support. Manfaat sistem ERP. 1. Menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab kebutuhan yang ada. Dan yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Dan yang keempat, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memajukannya. Yang keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang ketujuh, dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang syah. Dan yang terakhir, dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. ERP dan Data Warehousing. Ada 5 tahapan pokok dari proses Data Warehouse, yaitu perancangan data untuk Data Warehouse, mengekstrak data database nasional, pembersihan data yang diekstrak, mengubah data menjadi model warehouse, dan memuat data ke dalam database Data Warehouse. Risiko implementasi ERP. Yang pertama, kerumitan pada sistem yang baru. Sistem ERP memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Yang kedua, memerlukan individu yang mau untuk mempelajari bahasa pemrograman yang baru. Yang ketiga, paradigma pemrograman organisasi dapat berubah orientasinya. Implikasi terhadap kontrol internal dan audit. Yang pertama, accounting records, pengawasan, kontrol akses, pengaudit data warehouse, pemisahan tugas, dan otorisasi transaksi.